Apa yang sebenarnya kita anggap sebagai kebenaran? Apakah itu yang bisa kita buktikan dengan eksperimen ilmiah, atau justru yang kita percayai melalui iman? Sains dan agama, dua dunia yang sering dipandang saling bertentangan, dapatkah mereka berdamai? Kebenaran, bagi banyak orang, seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat kita buktikan, sesuatu yang dapat kita lihat, ukur, dan uji dengan metode ilmiah. Dalam dunia sains, kebenaran didasarkan pada data dan bukti yang jelas. Misalnya, hukum fisika yang menjelaskan bagaimana benda jatuh, atau teori evolusi yang menunjukkan bagaimana kehidupan berkembang dari generasi ke generasi. Semua ini melalui eksperimen yang dapat diulang dan diuji oleh siapa saja di seluruh dunia. Tetapi, apakah hanya hal-hal yang bisa diuji dan dibuktikan oleh eksperimen ilmiah yang bisa dianggap kebenaran? Apakah itu satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang benar? Sains mengandalkan apa yang terlihat dan terukur. Tapi apakah ada hal-hal lain dalam hidup kita yang mungkin benar meskipun tidak bisa kita lihat atau ukur? Ada banyak konsep dalam hidup ini, seperti cinta, harapan, dan moralitas, yang kita terima sebagai kebenaran, meskipun tidak ada cara ilmiah untuk membuktikannya. Jadi, apakah kebenaran hanya sebatas apa yang bisa kita buktikan, atau ada dimensi lain yang lebih dalam? Sains sebagai metode pencarian kebenaran, didasarkan pada prinsip yang sangat logis dan terukur. Sains berfokus pada eksperimen yang dapat diulang, pengamatan yang teliti, dan data yang objektif. Setiap teori ilmiah harus dapat diuji melalui eksperimen atau observasi yang dapat diverifikasi oleh siapa saja. Contohnya, teori gravitasi yang ditemukan oleh Newton, ini adalah konsep yang dapat kita uji dengan menjatuhkan benda dari ketinggian, dan hasilnya akan selalu konsisten di bawah kondisi yang sama. Selain itu, teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin juga memberikan gambaran tentang bagaimana spesies berkembang melalui seleksi alam, suatu proses yang bisa dipelajari dan dibuktikan melalui fosil dan pengamatan terhadap spesies yang ada saat ini. Dalam sains, setiap penemuan atau teori harus dapat dibuktikan melalui metode ilmiah yang sistematis dan transparan. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang tetap mengganggu pemikiran banyak ilmuwan. Apakah semua fenomena alam yang ada di alam semesta ini dapat sepenuhnya dijelaskan oleh sains? Sains mampu menjelaskan banyak hal, tetapi ada aspek kehidupan, seperti asal-usul alam semesta itu sendiri, atau kenapa sesuatu itu ada, yang mungkin melampaui kemampuan kita untuk mengujinya secara ilmiah. Apakah sains benar-benar bisa menjelaskan segalanya, atau adakah batas-batas yang tak bisa diterobos oleh eksperimen dan data? Di sisi lain, agama mengajarkan kita tentang kebenaran yang tidak selalu dapat dibuktikan dengan eksperimen atau data. Kebenaran dalam agama seringkali bersifat lebih mendalam dan personal, melibatkan iman dan wahyu yang diterima melalui kitab-kitab suci atau ajaran spiritual. Agama berbicara tentang tujuan hidup, moralitas, etika, dan hubungan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang seringkali disebut Tuhan. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam ajaran-ajaran agama besar di dunia. Dalam Islam, Al-Quran memberikan petunjuk tentang bagaimana hidup yang benar dan beriman, meskipun tidak ada cara ilmiah untuk mengukur atau membuktikan isi dari wahyu itu. Begitu juga dalam agama Kristen, Injil mengajarkan tentang kasih Tuhan yang tidak bisa diukur dengan sains. Atau dalam agama Hindu, ajaran-ajaran tentang karma dan reinkarnasi berbicara tentang siklus hidup dan moralitas yang tak bisa dipahami hanya dengan eksperimen atau observasi. Kebenaran dalam agama, meskipun seringkali dilihat sebagai keyakinan mutlak, berbicara lebih banyak tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tujuan dan makna. Ini adalah aspek kehidupan yang jauh lebih filosofis dan reflektif, di mana rasa iman dan keyakinan menjadi landasan, bahkan jika tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Jadi apakah kebenaran yang ditemukan melalui agama adalah sesuatu yang mutlak dan harus diterima tanpa pertanyaan, atau ada ruang untuk interpretasi dan pemahaman pribadi?
https://1videocdn.slidely.com, media videos D13F, D13F 2BBR982587AE Femi 9BM9F8499BR91A 720p preview, MP4. Contoh nyata bisa kita lihat pada tokoh seperti Isaac Newton, yang dikenal sebagai Bapak Fisika Klasik. Newton adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan hukum gerak dan gravitasi, tetapi ia juga sangat religius dan menulis banyak karya yang berhubungan dengan teologi. Newton percaya bahwa dengan mempelajari alam semesta, ia bisa lebih memahami ciptaan Tuhan. Menurutnya, sains adalah cara untuk menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja melalui hukum alam yang diciptakannya. Albert Einstein, yang terkenal dengan teori relativitasnya, juga menyatakan bahwa meskipun ia tidak mengikuti agama secara konvensional, ia memiliki rasa kagum yang mendalam terhadap keagungan alam semesta dan hukum-hukum yang mengaturnya. Einstein berkata, "Ilmu tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu buta." Ia melihat keduanya sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Sains memberikan pengetahuan tentang bagaimana alam semesta bekerja, sementara agama memberi makna dan tujuan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, sains dan agama bisa berdamai. Sains memberi kita penjelasan tentang mekanisme alam semesta, sementara agama mengajarkan kita tujuan kita di dunia ini. Mengapa kita ada, dan bagaimana kita harus hidup. Meskipun keduanya berbeda dalam pendekatannya, keduanya mencari kebenaran. Dan mungkin, pada akhirnya, keduanya mencoba memberi kita pemahaman yang lebih utuh tentang dunia di sekitar kita, meski dari perspektif yang berbeda. Namun untuk benar-benar memahami hubungan antara sains dan agama, kita juga perlu mempertimbangkan perspektif dari filsafat sains. Filsafat sains memberikan kita wawasan tentang apa yang sebenarnya dapat dijawab oleh ilmu, serta batasan-batasannya. Salah satu filsuf sains yang terkenal, Karl Popper, berpendapat bahwa sains hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat diuji dan dibuktikan secara empiris, melalui eksperimen yang bisa diulang dan hasil yang bisa diverifikasi. Menurut Popper, teori ilmiah harus dapat diuji dan diuji kembali, dan jika tidak dapat diuji, maka itu bukanlah sebuah teori ilmiah. Inilah yang dikenal dengan prinsip falsifiabilitas. Sains, dalam pandangan Popper, berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Namun, banyak hal dalam hidup, seperti eksistensi Tuhan, makna hidup, dan tujuan kita di dunia ini, tidak bisa dijelaskan atau diuji melalui eksperimen ilmiah. Di sisi lain, agama seringkali berusaha untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam ini, seperti mengapa kita ada, atau apa tujuan hidup kita. Ini adalah pertanyaan yang lebih berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan pengalaman spiritual yang tidak bisa dijawab dengan data atau eksperimen. Agama menawarkan pandangan tentang kebenaran yang lebih holistik dan lebih terkait dengan aspek eksistensial kehidupan manusia yang mungkin tidak bisa dicapai oleh sains. Dengan kata lain, filsafat sains menunjukkan bahwa sains dan agama memiliki peran yang berbeda dalam pencarian kebenaran. Sains dapat menjelaskan mekanisme dunia fisik dan fenomena alam melalui eksperimen dan bukti, sementara agama memberikan kita landasan moral, pandangan hidup dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Lalu apakah sains dan agama bisa berdamai? Mungkin jawabannya tidak hitam putih. Mungkin keduanya bisa berjalan berdampingan, saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Yang jelas, kebenaran mungkin lebih kompleks daripada yang kita kira, dan hanya dengan memahaminya lebih dalam kita bisa mendekati pemahaman yang lebih utuh. Bagaimana menurutmu? Apakah sains dan agama bisa saling mendukung, atau keduanya tak bisa disatukan? Beri pendapatmu di kolom komentar.